Rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, dan Allah mudahkan bagi kita segala jenis kebaikan yang kita niatkan. Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan pun tidak bisa kita sempurnakan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat dan salam itu juga bersambung untuk keluarga beliau, putra-putri beliau, istri-istri beliau, dan teruntuk sahabat beliau. Semoga Allah meridhai kita serta mengumpulkan kita bersama mereka. Amma ba'du, kita di pembahasan bab fikih muamalah sudah sampai pada pembahasan tentang jenis-jenis dan contoh-contoh kesepakatan dalam perspektif fikih Islam, yang mana apabila ditinjau dari keabsahannya, kesepakatan itu ada kesepakatan yang sah secara syariat, ada kesepakatan yang fasid dalam artian batil. Ini kita akan bahas pertama di pertemuan sore hari ini. Yang pertama, kesepakatan yang sah, ya. Ada beberapa bentuk dan semuanya diperbolehkan. Yang pertama diantaranya kesepakatan yang sesuai dengan konsekuensi akad. Contohnya, seorang pembeli mensyaratkan bahwasannya penjual harus menanggung setiap kerugian yang disebabkan cacat yang ada pada barangnya, misalkan, ya. Jadi pembeli mensyaratkan apabila barang yang diterima ini cacat, maka kerugian ditanggung oleh penjual, misalkan. Asalkan sepakat, maka tidak mengapa, ya. Ini diperbolehkan. Kemudian ada kesepakatan jaminan, kesepakatan jaminan dan kepercayaan. Misalkan, ya, seseorang menjual mobil secara kredit, kemudian dia mempersyaratkan adanya penjamin di sini. Jadi selama masa mobil ini masih diangsur, belum lunas, adanya penjamin dari akad ini, ya. Yang penjamin ini dikenal dengan istilah dhamin. Artinya kalau terjadi masalah, nanti dhamin ini yang akan bertanggung jawab, ya. Ini kesepakatan yang juga diperbolehkan. Kemudian kesepakatan yang berkaitan dengan kriteria barang. Apakah itu warna tertentu, jenis tertentu dari barang tersebut, ya. Asalkan telah disepakati, maka ini sah-sah saja orang bertransaksi dengan kesepakatan tersebut. Nah, kemudian, ya, kesepakatan yang manfaatnya kembali kepada salah satu dari kedua belah pihak yang sedang berakad. Contoh, saya jual rumah ini, ya, namun syaratnya baru bisa ditempati 1 bulan lagi, karena saya masih mau mengurus perpindahan, ya, selama 1 bulan ini. Kalau kamu mau beli, silakan, namun baru bisa kamu tempati di bulan depan, misalkan, ya. Ini syarat yang boleh, syarat yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, asalkan dua-duanya sama-sama ridho. Kemudian kesepakatan yang membatasi sebagian hak. Kesepakatan yang membatasi sebagian hak. Ini boleh, ya, dengan catatan pihak yang haknya diambil itu rela. Baik, kesepakatan yang membatasi sebagian hak ini boleh
selama pihak yang diambil haknya itu rela. Baik. Kenapa boleh? Ya akadnya tetap berjalan, perpindahan kepemilikan terjadi, hanya saja sebagian hak dari perpindahan itu direlakan. Contoh ya, saya jual rumah ini ke Anda, namun harus Anda yang tinggal di rumah ini, tidak boleh orang lain karena saya tidak ingin bertetangga selain dengan Anda, misalkan. Ya. Boleh syarat seperti itu. Artinya kalau dia beli rumah itu, konsekuensinya dia harus menempati rumah itu, nggak boleh dia kasih ke orang lain. Ya. Boleh. Ya. Seorang yang bertetangga dengan seorang ustadz, misalkan, ustadz beli rumah ana, ya, nanti kita tetanggaan. Tapi ana baru mau jual, ya, cuman sama ustadz yang harus menempati tempat ini, misalkan. Ya. Kalau saya ustadz saya nggak mau kasih, boleh seperti itu. Ya. Boleh akad seperti itu. Saya kasih murah, asalkan ustadz yang tinggal di sebelah rumah saya, misalkan. Ini diperbolehkan. Taib. Kemudian ada syarat yang berkaitan dengan ganti rugi, ya, karena keterlambatan atau karena kurang dari sisi pelayanan, ya, atau dari sisi waktu yang telah ditentukan. Boleh, tapi dengan catatan selama bukan dalam akad hutang. Taib. Jadi adanya ganti rugi dalam akad jual beli akibat keterlambatan, mungkin keterlambatan pengiriman barang, ya, keterlambatan barang itu diserahkan, maka adanya syarat untuk ganti rugi ini diperbolehkan selama bukan dalam pembayaran utang, ya. Jadi kalau utangnya lambat bayar, tenornya nambah, itu nggak boleh, itu riba. Cicilannya nambah karena telat membayar, dikenakan biaya keterlambatan, ya, sekian persen, tidak diperbolehkan. Nah, kalau ini kasusnya seperti ini yang boleh. Jadi orang pasang barang dengan perjanjian bulan depan barang ini harus diserahkan, ya. Kalau lebih dari bulan depan, maka ganti rugi harus ditanggung oleh Anda. Ya, saya beli barang ini, bulan depan harus ada di toko saya. Kalau tidak ada, maka ganti rugi, ya, atas pemesanan yang dibatalkan oleh pelanggan saya, Anda yang tanggung. Misalkan seperti itu. Boleh seperti itu. Baik. Kemudian kesepakatan jual beli yang dibuat menggantung. Seperti izin untuk menjual, ya. Oke, saya jual mobil ini seharga 100 juta, tapi saya izin dulu dengan bapak saya, boleh enggak 100 juta? Ya. Jadi sudah ada akad, cuman masih menggantung dengan izin. Artinya kalau ada izin, sah akadnya, kalau tidak, maka tidak terjadi akad. Ya. Dia datang ke ayahnya, ya ini ditawar mobilnya 100 juta, dikasih enggak? Ya kasihlah, kata ayahnya. Ya, sudah, berarti sah akad jual belinya. Baik, ya. Nah, ini namanya kesepakatan jual beli menggantung, ya. Ini semua diperbolehkan, hukum asalnya mubah, ya. Kenapa? Karena setiap orang itu hajatnya beda-beda. Kenapa syariat membolehkan? Karena inilah, ya, konsekuensi dihalalkannya jual beli. Sehingga banyak yang boleh, yang haram itu cuma sedikit. Yang boleh itu banyak. Ya, nah sekarang kita bicara yang batal, berarti yang haram tidak boleh. Cuma 2, ya. Jadi sekali lagi kita sebutkan tadi boleh, yang dilarang cuma 2. Yang pertama syarat yang melanggar larangan syariat. Jadi ada kesepakatan yang melanggar larangan syariat. Di antaranya menggabungkan antara jual beli dan hutang, ya. Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli. Atau dalam hadis lain Nabi bersabda, la yahilu malu mri'im muslim illa bitibi nafsi, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Berarti syarat yang mengandung maksiat, syarat yang mengandung kezaliman, merugikan salah satu pihak, ya, dan tidak ada keridhaan di dalamnya, itu syarat yang batil, syarat yang tidak diakui secara syariat. 6. Baik.
Kemudian syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Ya, misalkan jual beli, saya jual barang ini tapi tidak boleh dibawa. Ya, engkau hanya boleh pakai di sini misalkan. Jadi nggak ada perpindahan kepemilikan dong kalau seperti itu. Maka syarat ini syarat yang fasid. Kenapa dikatakan fasid? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Statusnya apa? Syaratnya batal, tapi jual belinya sah. Jadi syaratnya nggak dianggap ya. Jadi silakan beli HP ini, tapi nggak boleh engkau bawa kemana-mana, boleh pakai di sini. Syaratnya batal, tapi jual belinya sah. Silakan bawa HP itu sesuka Anda. Ya, karena sudah sah jual beli Anda, sudah sah kepemilikan. Ya, Anda berhak untuk membawa barang Anda kemanapun. Nah, jadi syaratnya batal, tapi jual belinya tetap sah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'atu syarat. Semua syarat yang bertentangan dengan kitabullah maka statusnya adalah batil meskipun ada 100 syarat. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sekarang kita studi kasus dari pemaparan tentang jenis-jenis kesepakatan tadi. Karena macam-macam kesepakatan. Yang pertama status gadai barang ya, atau gadai sawah misalkan. Jadi seorang petani mempunyai sawah, dia punya hutang ke salah satu orang kaya di kampungnya. Dia ngutang tujuannya untuk misalkan untuk berobat ya, atau biaya pendidikan anaknya. Kata orang kaya tersebut, berapa kamu butuh uang? Ya. Misalkan 100 juta. Oke, saya utangi kamu 100 juta, namun ya sawah kamu saya sewa dengan harga normal ya, selama hutang belum dilunasi. Jadi saya sewa, harganya normal, selama hutang Anda belum lunas, saya menyewa sawah Anda ini. Apakah ini diperbolehkan? Ya. Sawahnya tidak digadai, disewa kan kepada orang kaya tadi sebagai syarat dari hutang yang dia berikan. Sehingga di sini ada dua transaksi sewa menyewa dan transaksi hutang piutang. Ya. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi tadi, yang mana Nabi kita bersabda, la yahillu salafun wa bai', tidak halal menggabungkan jual beli dan hutang piutang, ya, maka tidak boleh kita menggabungkan kedua akad tersebut. Ya. Akad sewa sawah dengan hutang piutang. Karena ini mirip seperti dua jual beli dalam satu jual beli. Makanya akad hutang piutang kata para ulama adalah akad yang sifatnya sosial ya, akad yang sifatnya membantu orang lain, tidak boleh digabungkan dengan akad komersil. Tidak boleh digabungkan dengan akad komersil. Termasuk diantaranya menggabungkan akad hutang dengan jasa. Ya. Karena itu hakikatnya adalah jual beli jasa. Makanya lembaga akunting organisasi Islam internasional ya, itu memiliki panduan untuk keuangan syariah. Ada pasal-pasal di situ ya. Pasal 19 ayat ke-7 berbunyi la yajuzu istiratu aqdil bai' awil ijarah aw nahwihima min uqudil muawwadat fi aqdil qardi. Lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan mensyaratkan akad jual beli, akad sewa menyewa ataupun akad komersil lainnya yang digabung dengan akad hutang piutang. Kenapa? Karena dalam jual beli atau sewa menyewa, biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar. Dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba, ya, pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur. Ya, karena dia merasa sudah dihutangi, ya, sehingga akhirnya memberikan keuntungan untuk pihak krediturnya, sedangkan krediturnya sedang ngutangin dia, ya. Maka kullu qardin jara naf'an fa huwa riba.
setiap transaksi hutang piutang yang mendatangkan keuntungan, apapun bentuk keuntungannya, maka itu adalah riba. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian ya, akad tausiqat, ini akad jaminan, ini bisa digabungkan dengan akad apapun, termasuk jual beli, seperti akad gadai tadi, ya. Jadi ada akad hutang dengan akad gadai. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara utang, dan jaminannya adalah baju besi beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Sehingga boleh dilakukan jual beli disertai akad gadai, ya, atau jual beli kredit yang ini utang disertai dengan namanya gadai, ya. Ini semua diperbolehkan. 6. Nah, terkait dengan objek yang digadaikan, bagaimana kalau yang digadaikan itu adalah barang yang dijadikan untuk objek transaksi, ya. Kalau sekedar menggadaikan barang saja, hukumnya boleh, karena tidak berkonsekuensi, ya, bertentangan dengan akad. Bagaimana Nabi SAW menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan dari seorang Yahudi. Baik. Tapi kenapa yang tidak digadaikan itu makanannya? Kenapa baju besi? Ya. Jawabannya, tidak mungkin makanan yang digadai, karena makanan dikonsumsi pasti habis pakai, ya. Tidak bisa bertahan, tidak mungkin digadaikan. Jika digadaikan, maka konsumen tidak bisa memakannya. Dia tidak dapat manfaat apapun dari makanan yang dia beli. Taib. Yang jadi permasalahan, kalau ternyata objek transaksinya adalah objek yang utuh sifatnya, tidak habis pakai, seperti properti, ya. Apakah objek transaksi semacam ini bisa dijadikan jaminan selama pelunasan pembayaran, ya? Taib, tanah, rumah, sawah, taib. Maka mengenai hukum menggadaikan barang yang dibeli secara sekredit, di sini ada dua pendapat ulama, ya. Kenapa mereka berbeda? Karena apakah syarat ini bertentangan dengan konsekuensi akad ataukah tidak? Sehingga bagi yang menganggap ini bertentangan dengan konsekuensi akad, maka syarat gadai semacam ini tidak berlaku, meskipun tidak mempengaruhi keabsahan jual beli. Jadi ada dua pendapat. Pendapat lain mengatakan terlarang, ya, karena bertentangan dengan konsekuensi akad. Kenapa bertentangan? Tidak terjadi perpindahan kepemilikan, karena penjual masih menahan barang itu, ya, sebagai barang gadai, padahal sudah dibeli. Jadi yang digadaikan barang yang sudah dibeli. Baik. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang melarang, ya. Salah satu pendapat Imam Syafi'i dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Baik. Jadi ada dua pendapat para ulama. Nah, yang jadi pertanyaan, haruskah barang gadai itu diserahkan? Ya. Kalau yang tadi jual belinya sah, cuman yang jadi permasalahan kan kredit rumah dengan jangka waktu tertentu, misalkan, kemudian pembayarannya misalkan selama 3 tahun, tapi yang dijadikan jaminan rumah itu sendiri. Nah, itu yang kita bahas tadi, ya. Makanya para ulama terbagi dua pendapat, tapi mereka sepakat jual belinya sah, tapi apakah syaratnya batal ataukah tidak?
Nah, itu jadi perbedaannya. Nah, kalau ini ya, haruskah barang badai itu diserahkan? Barang gadai itu diserahkan. Ilustrasinya seperti ini. Seseorang menggadaikan rumahnya kepada orang lain. Yang menggadaikan ini namanya rohin, bahasa fikihnya. Yang menerima namanya murtahin. Nah, dalam kasus kita ini, apakah si rohin harus menyerahkan barang gadainya kepada murtahin, ya? Dan kalau seandainya barang gadainya itu tidak habis, seperti rumah, apakah si rohin ini boleh tetap menempati rumah tersebut? Saya gadaikan rumah, ya, rumahnya sudah digadai, tapi masih ditinggali. Bolehkah demikian? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Jika kalian dalam perjalanan, kemudian dan kalian bermuamalah dengan cara tidak tunai, sedangkan kalian tidak mendapati seorang tukang tulis yang pencatat untuk akad hutang kalian, maka hendaklah ada barang gadai yang diserahkan. Taib. Maka maqbudah secara bahasa artinya diserahkan. Artinya barang itu telah diserahkan kepada pihak yang menerima gadai. Kalau berdasarkan ayat Al-Quran ini. Namun ternyata para ulama menyatakan ini bukan syarat gadai. Ya. Kenapa? Rohin, orang yang memiliki barang, itu masih berhak untuk memanfaatkan barang yang dia gadaikan, dan inilah pendapatnya Imam Syafi'i dan diikuti oleh Imam Ibnu Hazm. Ya. Taib. Kenapa? Disebutkan dalam Fathul Bari, man rohana zata darin wa zahara lam yamna rahin min dariha wa dhahriha, ya. Taib, wa dhahrin. Taib. Barang siapa yang menggadaikan hewan perah atau tunggangan, dia tidak dilarang untuk mengambil manfaat dari susuhnya atau menaiki punggung tunggangannya sendiri. Ya, jadi sang pemilik itu tidak dilarang untuk memanfaatkan barang yang telah dia gadaikan. Taib. Sehingga konsekuensinya apa? Barang gadai itu tidak harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai. Taib. Jadi bolehnya barang yang ditransaksikan itu dijadikan jaminan, ya, dan tidak harus diserahkan, ya, kepada yang menerima selagi hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Taib. Kemudian kita berbicara tentang hadiah untuk konsumen, ya, hadiah dalam jual beli. Misalkan salah satu toko hendak membeli keju sebanyak 8 karton setiap bulannya dengan harga 850.000 per karton. Baik. Kemudian terjadilah kesepakatan akad selama 36 bulan, 3 tahun. Kemudian, ya, karena mitra atau konsumennya ini adalah mitra yang telah membeli dalam jumlah yang besar, ya, maka dikasih reward. Reward itu contohnya adalah hadiah sepeda motor senilai 36 juta. Apa hukum hadiah ini? Baik. Maka salah satu di antara hadiah yang dijanjikan oleh pihak produsen kepada konsumennya, jika mereka belanja dalam batas nilai tertentu, dia berhak menerima hadiah. Baik. Para ulama berbeda pendapat
dalam menghukumi hadiah seperti ini. Kenapa? Ya. Pendekatan fikihnya itu bagaimana kasus ini? Baik. Maka ada beberapa pendekatan. Yang pertama, hadiah ini statusnya adalah janji hibah. Sementara uang yang dibayarkan adalah sebagai ganti untuk nilai barang, bukan sebagai ganti hadiah. Karena hadiah ini sama sekali tidak mempengaruhi harga. Tujuannya apa orang kasih hadiah? Agar pembeli semakin semangat untuk beli. Ya, jadi kalau dia dapat target, dia dapat hadiah, dapat reward. Baik. Kata imam untuk ulama, la yasihu takliqu hibah bisyartin. Tidak sah menggantungkan hadiah dengan syarat tertentu. Karena hibah sifatnya memberi kepada seseorang selama dia masih hidup. Oleh karena itu, tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu, termasuk syarat jual beli. Nah, maka ini adalah janji hibah, ya, bukan syarat hibah. Baik. Ada sebuah kisah ketika Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Beliau menyampaikan kepada Ummu Salamah, "Inni qad ahdaitu ila Najasyi hullatan wa awaqiya min miskin. Wala ara an-Najasyya ila qad mata, wala ara ila hadayati mardudatan alayya, fa in ruddat alayya fahiya laki." Saya telah mengirim hadiah kepada Najasyi pakaian dan beberapa uqiyah mix, ya. Sementara Najasyi telah meninggal. Menurutku hadiahku itu akan dikembalikan kepadaku. Jika dia dikembalikan kepadaku, maka itu menjadi milikmu. Baik. Maka kenyataan yang terjadi seperti yang beliau sabdakan, hadiahnya kembali, maka itu diberikan sisanya, ya, untuk Ummu Salamah berikut pakaiannya. Pendapat Ibnu Qudamah tadi mengatakan apa? Hadiah yang dijanjikan kepada Ummu Salamah itu adalah janji hibah, bukan hibah. Jadi beda, ada janji ngasih hadiah sama hadiah langsung, ya. Baik. Oleh karena itu, untuk semua hadiah yang menggantung itu belum dikatakan hibah, sehingga tidak berkonsekuensi hukum hadiah, ya. Tapi itu hanya janji untuk memberikan hadiah. Jadi tidak mesti seperti itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan beli barang saya sekian, nanti saya kasih motor, maka ini adalah janji hibah, bukan hibah. Nah, kalau ini janji hibah, maka konsekuensinya apa? Hadiahnya boleh, hukum asalnya muamalah itu adalah halal. Baik. Konsekuensi kedua, kalau sudah dikasih hadiahnya, tidak boleh ditarik kembali, ya, meskipun akad transaksinya dibatalkan. Ya, jadi sudah beli dengan target tertentu, hadiah sudah dikasih, dia bilang, maaf, transaksinya saya batalkan, saya nggak jadi beli, hadiah nggak bisa ditarik. Ya, karena hibah kalau sudah dikasih itu tidak boleh ditarik kembali, ya. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Nah, dilarang. Laisa lana masalus su', kita tidak ada permisalan buruk seperti itu. Baik, kemudian konsekuensi kalau ini janji hadiah, boleh tidak memberitahukan jenis hadiah ini kepada konsumen. Baik, karena hadiah kan sifatnya sosial, tabarruk. Orang hanya sekedar untuk berbuat baik. Sehingga boleh dong nggak kasih tahu hadiahnya mystery box misalkan, pilih tirai 1, tirai 2, tirai 3. Nah, saya pilih tirai 3 misalkan. Tapi ini konteksnya jual beli, ya, bukan kuis. Konteksnya jual beli, ya. Yakin tirai 3, ya, yakini, maka dia di balik layar itu ganti hadiahnya. Tadinya dapat motor diganti dengan Magicom misalkan. Bisa seperti itu. Tapi, namanya hadiah. Hadiah boleh goror kalau hadiah. Baik. Kemudian janji hadiah itu bisa digagalkan menurut pendapat para ulama, ya. Karena hukum menepati janji
Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya tidak wajib, hanya sekedar anjuran, ada yang mengatakan yang wajib itu janji yang bersyarat. Adapun janji yang tidak bersyarat ini tidak wajib untuk ditunaikan. Nah, kalau hadiah untuk konsumen itu adalah janji hibah, maka konsekuensinya seperti itu. Pendekatan kedua, hadiah tersebut bagian dari barang yang dijual, sehingga harga barang yang harus dibayarkan konsumen adalah harga untuk barang dan sekaligus hadiahnya, sehingga transaksi dilakukan untuk barang dan hadiah. Kalau ini yang dijadikan pendekatannya, maka konsekuensinya adalah bolehnya memberi dan menerima hadiah semacam ini karena terhitung transaksi jual beli yang saling ridho. Ya. Artinya sebenarnya dia tuh bayar untuk barang dan hadiahnya sekaligus. Ya, dia beli sebenarnya. Nah, kemudian karena ini adalah jual beli, maka berlaku syarat jual beli yang lainnya, walaupun dinamakan hadiah. Ya, walaupun dinamakan hadiah. Taib. Maka hadiahnya harus jelas apa hadiahnya. Ya, berapa nilainya. Taib. Karena dia jual beli hakikatnya. Taib. Kemudian adanya hak khiyar, ya, bolehnya untuk membatalkan transaksi. Taib. Kemudian wajib bagi penjual untuk menyerahkan hadiah tersebut karena dia bagian dari transaksi. Dan yang terakhir, ya, penjual boleh menarik kembali hadiah itu jika transaksinya dibatalkan. Karena kenapa? Dia barang yang ditransaksikan hakikatnya. Ya, karena sama saja nilai yang dibayar itu nilai untuk barang sekaligus hadiahnya. Ya, sehingga kalau transaksinya batal, hadiahnya juga batal. Kalau yang tadi janji tadi transaksinya batal, ya, hadiahnya nggak batal karena hadiah sifatnya tabarru. Tabarru itu sukarela. Ya, barang diberi sukarela tidak boleh ditarik kembali kecuali dengan kesukaan rela juga. Taib. Kemudian, ya, pendekatan ketiga ini namanya hibah sawab. Apa hibah sawab? Hibah sawab ini adalah hibah yang diberikan dengan maksud mendapatkan ganti dari pemberian tersebut. Ya, hibatus sawab. Ya, ini mirip seperti harta seserahan nikah. Dikasih hadiah seserahan nikah, ya, kain, emas, misalkan kosmetik, itu kan hadiah, bukan mahar, itu kan hadiah. Ya. Kenapa dikasih? Ya, dengan harapan bisa nikah. Apa hukum seperti ini? Hibah seperti ini para ulama membolehkan, ya. Namun, apakah ini dalam konteks jual beli dia menjadi jual beli ataukah dia hibah? Karena pada saat penyerahan statusnya hibah. Tapi kalau lihat ujungnya, ini seperti jual beli, ya. Baik. Karena ada ganti yang ingin didapatkan. Konsekuensinya apa? Boleh hadiah semacam ini jika bayarannya jelas nilainya, ya. Artinya apa? Bayaran pengganti hibahnya itu harus jelas nilainya. Karena diantara syarat bolehnya hibah sawab adalah diketahui nilai pengganti hibah tersebut. Nah, berapa nilai pengganti dari hadiah tersebut? Apakah 36 juta, apakah 30 juta, ya misalkan seperti itu. Kemudian, ya, apabila penggantinya tidak setimpal, maka boleh ditarik kembali hadiah tersebut. Nah, ini namanya hibatus sawab, ya. Jadi kalau keinginan tidak tercapai, boleh tarik lagi hadiah tersebut. Karena saya kasih ini tujuannya untuk ini. Kalau tujuan tidak tercapai, maka kembalikan pemberian saya. Seperti itu, ya. Kata Nabi SAW, Abu Hurairah meriwayatkan secara marfu, al-wahib ahaqqu bihibati ma lam yusab 'alaiha. Orang yang membeli hibah
itu lebih berhak terhadap barangnya selama tidak diberi balasan untuk hibahnya. Inilah namanya hibah as-sawab. Baik. Nah, kalau kita lihat konsekuensi seperti ini, ya, hadiah dari perusahaan untuk konsumen yang belanja banyak tidak tepat kalau dinamakan dengan hibah sawab. Karena tujuan untuk memberi hadiah bagi konsumen, ya, bukan untuk diganti dengan bayaran, tapi untuk agar konsumen ini belanja lebih banyak, ya. Sementara konsumen membeli banyak tujuannya bukan karena hadiah, tapi karena ingin mendapatkan barang dan layanan. Maka yang pendekatan ketiga ini kurang dapat, ya. Yang keempat, hadiah untuk konsumen yang ditarget, ya, hukumnya dilarang karena kenapa? Mengantarkan manusia untuk memakan harta orang lain secara batil. Karena hadiah ini jadi syarat jual beli dan akan membahayakan pedagang yang lain, ya. Dan diantara ulama kontemporer yang melarang tersebut adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Baik. Kalau dilarang, apa alasannya? Ada indikator hila. Hila itu pengelabuan, ya, terhadap masyarakat, sehingga bisa mengambil harta mereka dengan cara regal. Baik, kemudian hadiah ini sejatinya termasuk transaksi komersil, bukan murni transaksi sosial. Sementara jika transaksi komersil, ya, apabila tidak ada penyeimbang yang diterima oleh pemberi hadiah, ya, maka ini adalah transaksi yang tidak dibenarkan. Baik. Kemudian dampaknya untuk pasar, kalau semacam ini dibiarkan, maka akan terjadi transaksi yang tidak sehat di antara para pedagang, ya. Terutama untuk pedagang yang tidak bisa memberikan hadiah. Karena konsumen akhirnya tidak sehat dalam berbelanja. Nah, sehingga akan terjadi yang namanya monopoli pasar, ya. Maka keputusan pemerintah dalam rangka menghentikan perdagangan salah satu platform media sosial, ya, ini satu pilihan yang tepat, ya. Karena monopoli pasar, ya, ini sesuatu yang merugikan banyak pihak, ya. Kalau dia platform khusus untuk berjualan, ya berjualan, ya, tidak perlu yang dia media sosial menjadi platform untuk berjualan juga. Nah, karena monopoli pasar ini sesuatu kezaliman untuk pedagang yang lain. Nah, maka dari beberapa pendekatan di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut, ya. Dan ini kesimpulan penutup kajian ini. Hadiah termasuk hibah mutlak yang dijanjikan. Dan hibah ini baru mengikat kalau sudah terjadi serah terima. Selama hadiah ini belum diserah terimakan, tidak boleh ditarik kembali, ya, karena janji hibah memungkinkan dibatalkan sebelum diserah terimakan. Baik. Kemudian hadiah itu termasuk bagian dari barang yang dijual, sehingga nilainya harus jelas dan boleh dibatalkan jika pembeli membatalkan akad sebelum target. Kemudian yang ketiga, hadiah ini sama seperti hadiah sawab yang tujuannya untuk diganti dengan bayaran, sehingga nilai bayarannya harus jelas, ya, hibahnya bisa ditarik meskipun tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Baik. Tiga pendapat tadi membolehkan. Adapun yang keempat yang melarang, alasannya apa? Karena memakan harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Baik. Dan terkait hadiah untuk konsumen yang berprestasi, ya, dalam pembelian, pendapat yang keempat ini pendekatannya ini kurang kuat. Karena kenapa? Hadiah yang diberikan itu dengan keridhaan. Yang menerimanya pun ridho tanpa ada paksaan, ya. Artinya apa? Mereka saling mendapatkan keuntungan. Adapun masalah ini bisa merusak harga, ya, bisa mempengaruhi hukum, maka penjual dibenarkan untuk menurunkan harga barangnya, baik, di bawah harga pasar, sebagaimana yang pernah terjadi, yang pernah menjadi keputusan Umar bin Khattab, ya,
Namun di samping itu konsumen juga memiliki hak khiyar. Artinya apa? Konsumen berhak untuk menimbang, memilih ataukah tidak, ya, meneruskan transaksi ataukah tidak. Makanya para ulama membolehkan adanya janji hadiah untuk konsumen. Oke, janji hadiah boleh. Apakah itu barang yang dijual ataukah bukan? Maka jawaban yang paling mendekati adalah tidak termasuk barang yang dijual. Karena kenapa? Keberadaan hadiah ini tidak mempengaruhi harga barang, dan harga yang ditawarkan itu di luar keberadaan hadiah. Dengan ini, ya, kesimpulannya apa? Hadiah ini adalah janji hibah, persis seperti pendekatan yang pertama, dan ini disebutkan dalam Al-Hawafiz At-Tijariyah halaman 109. Syekh Al-Utsaimin pernah ditanya, ya rahimahullah, tentang hadiah untuk konsumen yang memenuhi target belanja dengan nilai tertentu. Apa jawab beliau? Iza kanati sil'ah allati yabi'uha hadha tajir alladhi ja'ala jaizah liman tajawazat qimata mushtariyatihi kada wa kada idza kana sil'ah tuba'u bi qimatin misl fil aswaq fa inna hadha la ba'sa bihi. Barang yang dijual pedagang dengan menjanjikan hadiah kepada konsumen yang belanja memenuhi targetnya, maka barang ini dijual dengan harga standar pasar. Jika demikian, hadiahnya itu hukumnya diperbolehkan. Baik, memberikan hadiah kepada konsumen yang berprestasi. Nah, artinya hanya pembeli dengan kriteria tertentu yang bisa mendapatkan hadiah tersebut. Ini ya pembahasan kita dalam bab muamalah. Insyaallah next kita akan berbicara tentang harta haram. Semoga Allah mudahkan. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.